Coba renungi sabda Nabi SAW yang lain. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadikan dirimu di dunia ini, setiap muslim diajak bicara oleh Nabi SAW. Setiap orang di antara kita, laki-laki ataupun perempuan, yang muda ataupun tua. Hidup di dunia ini seakan-akan kamu seorang yang asing. Bagaimana sih kalau kita asing? Kita ingin kembali ke wilayah kita. Atau seperti seorang pengembara saja. Maka Ibnu Umar berkata tentang hadis ini, "Idza amsayta fala tantadirus sabah." Kalau kau tiba sore hari, jangan pernah tunggu pagi. Jangan pernah mengkhayal kau masih hidup pagi. Anggap kau akan mati pada saat itu. Sehingga segera taubat dan segera memperbanyak amal soleh. Wa idza asbahta fala tantadirul masa. Kalau kau tiba di pagi hari lagi, seperti kita sekarang. Tiba di pagi sore. Jangan tunggu sore hari. Belum tentu kita hidup. Wa khudh min sihhatika limaradik. Maksimalkan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Orang kalau sudah sakit, susah aktivitasnya. Kamu sekarang sehat. Wa min hayatika limautik. Dan mumpung kau masih hidup sebelum matimu datang. Kenapa buang waktu pada hal yang tidak ada gunanya? Ibadah. Dan hanya kamu, hai saudaraku, yang bisa membuat kau beribadah sendiri. Enggak mungkin orang lain. Semua ada di tanganmu keputusan. Kau ingin masuk surga, di tanganmu keputusan. Kau ingin masuk neraka, di tanganmu keputusan. Kau ingin rajin, di tanganmu. Prestasi di tanganmu. Kau ingin malas, menjadi orang yang buruk juga di tanganmu. Kami, saya dan teman-teman dai hanya bisa teriak-teriak seperti ini. Nyampaikan. Keputusan tangan Anda. Anda mau berubah atau tidak? Kami tidak perlu teman-teman Anda mengatakan, oh ceramahnya bagus ya, menyentuh. Nggak perlu itu. Anda ambil manfaat atau tidak. Nggak penting itu. Semoga Allah ikhlaskan niat. Setiap dai yang ikhlas tidak akan butuh pujian itu. Tapi bagaimana yang sedang disampaikan ini sampai pada hati setiap orang yang mendengarkan. Dan mereka bisa berubah. Manfaat Anda dengarkan ceramah seperti ini kalau Anda bisa berubah menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah SWT. Takut terhadap dosa-dosa yang berlalu. Takut dengan amal soleh yang masih sedikit. Bilal pernah menangis satu waktu. Radhiyallahu anhu, lalu ditanyakan, kenapa Anda menangis? Dia mengatakan perjalanan jauh dan bekal masih sedikit. Padahal beliau sudah masuk Islam di awal-awal Islam dan menjadi muadzin Nabi SAW. Jihad setelah, dan masa Nabi jihad juga setelah ya, Nabi SAW, dan sekian banyak amal soleh yang beliau kerjakan. Hasan Basri mengatakan rahimahullah dalam masalah ini, al-mu'minu fid dunya qal gharibi wala yajza' min dhulliha wala yunafisu fi izziha lahu sya'an walinnasi sya'an. Seorang mukmin di dunia seperti orang asing. Tidak pernah gelisah terhadap apa yang orang dapatkan dari dunia. Oh, dia mau maju, dia berhasil, silakan. Saya ya saya. Tetap kita kejar prestasi dunia semampu kita. Tapi bukan berarti kita iri, dengki, berkecamuk, berebut-rebutan dengan haknya orang lain. Bukan sifat orang beriman itu. Tidak pernah saling berlomba. Ya, dengan menggilai dunia. Atau mengejar dunia. Penggila dunia, pengejar dunia, memiliki urusan sendiri. Dan orang asing, orang beriman, yang ingin kembali ke akhirat juga punya urusan sendiri. Pasti beda. Nggak mungkin sama. Jadi Anda kalau mau jadi orang akhirat, beda dengan orang-orang yang kejar dunia, beda sekali. Mereka bingung dengan kita bersedekah. Mereka pikir kenapa bersedekah, kenapa tidak nabung. Itu karena mereka pikirnya dunia. Mereka heran kenapa kita ke masjid sholat. Bagi mereka itu terlalu membuang waktu. Atau kenapa harus puasa, bukankah cuma sunnah, bukankah lapar, bukankah haus, bukankah begini dan begitu. Atau As-Salimi berkata dalam doanya rahimahullah, Allahumma arham fid dunya gurbati. Ya Allah, kasihanilah, rahmatilah keasinganku di dunia. Maksudnya apa? Aku ingin mau jadi asing dunia, maka bantu aku dengan rahmatmu supaya aku bisa lakukan itu. Warham fil qabri wa ya, wahsyati. Dan selamatkan, kasihani aku dalam kuburku dan hiburlah aku di kesendirianku, ya, di kubur itu. Warham mauqifi ghadan baina yadaik, dan kasihani juga aku, ya, di saat aku sedang berdiri di antara kedua tanganmu, maksudnya pada hari kiamat nanti. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah berkata, ad-dunya khamrus syaitan. Dunia ini khamarnya syaitan, minuman kerasnya syaitan.
وَمَنْ سَكَرَ مِنْهَا لَمْ يَفِقْ إِلَّا فِي أُسْكَرِ الْمَوْتِ نَادِمًا مَعَ الْخَاسِرِينَ. Siapa yang mabuk, karena kan dunia ini dikatakan khamrnya syaitan. Siapa yang ikut mabuk situ, barulah tersadarkan ketika kematian telah datang kepadanya. Nantinya ia akan menyesal bersama dengan orang-orang yang merugi. Ada sebuah nasihat yang luar biasa dari Fudail bin Iyad rahimahullah. Seorang ulama tabi'in masyhur. Dia pernah bicara sama seseorang. Kebetulan beliau sudah tua, orang itu juga sudah tua. Yang diajak ngomongnya sudah 60 tahunan. Seumur dengan beliau gitu. Beliau bertanya begini. Kam atat alaik? Kam atat alaik? Ya. Udah berapa umurmu? Orang itu menjawab, situna sana. 60 tahun. Kata Fudail, فَأَنْتَ مُنْدُ 60 سَنَةَ تَسِيرُ إِلَى رَبِّكَ يُوشِكُ أَنْ تَبْلُكَ. Kalau begitu kau sudah 60 tahun berjalan menuju Tuhanmu dan sebentar lagi kau akan sampai. Orang itu mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kata Fudail, ata'arifu tafsirah? Apa kau tahu apa makna kalimat yang kau ucapkan tadi, istirja itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang itu diam. Lalu Fudail mengatakan, ya, Ana lillahi abdun wa ilaihi raji'. Makna yang kau ucapkan tadi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu, karena kan ini bukan cuma pada saat orang mati seperti sebagian orang Indonesia pahami ya, tapi ini diucapkan kalimat pada saat orang merasa ada sesuatu yang luput dari dia. Bisa jadi musibah buat dia karena umur sudah 60 tahun, mungkin amalnya masih sedikit, mungkin tobatnya belum diterima gitu loh. Jadi masukkan dalam kisah ini. Maka Fudail mengatakan yang kau ucapkan tadi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya, aku adalah hamba Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu maknanya. Faman alima annahu lillahi abdun, siapa yang sadar kalau dia adalah hamba Allah, wa annahu ilaihi raji', dan dia akan kembali kepadanya, falya'lam annahu mauquf, maka dia harus sadar kalau dia akan berdiri nanti di hadapan Allah. Wa man alima annahu mauquf, dan siapa yang tahu nanti dia akan diberdirikan pada hari kiamat, falya'lam annahu mas'ul, maka dia juga tahu dia akan bertanggung jawab. Wa man alima annahu mas'ul falyu'id lis-su'ali jawaba. Dan barang siapa yang tahu dia akan diminta pertanggungjawaban, maka dia harus punya persiapan untuk menjawab itu. Maka orang itu bertanya lagi kepada Fudail, famal hila, kalau gitu apa solusinya? Kata Fudail, yasira, mudah sekali. Orang itu bertanya, mahiyah, apa itu? Kata Fudail, tuhsinu fima bakiya, yugfaru laka ma madha. Ini kalimat luar biasa ya. Perbaiki amal solehmu di sisa umurmu yang masih Allah kasih, maka akan diampuni kesalahan yang lalu. Sekarang kau berbanyak amal soleh termasuk taubat, maka akan dimaafkan kesalahan yang lalu. Dan tersisa berarti amal-amal soleh saja yang kau kerjakan. Fa innaka in asa'ta fima baqi, karena kalau kau masih merusak lagi di umur yang tersisa, masih buat dosa lagi, ukhidta bima madha wa bima baqiya. Karena kau akan dihukum dengan apa yang telah lalu dan juga yang akan apa yang tersisa. Nah, jadi ini luar biasa gitu. Harusnya difahami ini teman-teman sekalian. Nasihat yang luar biasa gitu. Ya. Kemudian juga dinukil dari Imam Ahmad rahimahullah. Beliau pernah ditanya tentang zuhud. Ayyu syai'iz zuhdi fid dunia. Bagaimana caranya zuhud di dunia? Supaya tidak terlalu pikirkan dunia gitu. Qala kisarul amal. Tidak memperbanyak angan-angan dunia, ya. Man idza asbah qala la amsi. Yaitu orang kalau tiba di pagi hari dia akan mengatakan saya tidak akan tiba sore. Qala wa hakadha qala Sufyan, dan begitulah Sufyan berkata, qila li Abi Abdullah, ditanyakan kepada Abu Abdullah Musa Imam Ahmad, bi ayyi syai'in nasta'inu ala kisaril amal. Bagaimana caranya kita bisa tidak berangan-angan panjang dengan dunia ini? Qala ma nadri innama huwa taufiq. Kata Imam Ahmad, saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah taufik dari Allah. Itu Allah yang memberikan itu. Maka teman-teman renungi baik-baik. Sebelum datang kematian, jangan pernah kita termasuk orang yang mengucapkan ayat ini. Surah Al-Mu'minun
Ayat 99 sampai ayat 100. Orang-orang yang banyak maksiatnya tidak sempat taubat. Lalai semua waktu di dunia selama hidup yang Allah kasih. Apalagi dalam keadaan kekafiran, kemunafikan, kemusyrikan. Perbuatan-perbuatan bid'ah, sibuk dengan semua hal-hal yang langgar. Diingatkan tidak mau tahu. Maka mereka pada saat meninggal akan mengatakan ayat ini. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Semoga aku bisa mengerjakan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti ini, teman-teman sekalian. Orang yang sibuk menyebutkan masalah-masalah seperti ini. Tidak ada gunanya buat dia. Pertanyaan sederhana, teman-teman sekalian. Sampai kapan Anda selalu menunda sholat? Sampai kapan Anda selalu tidak khusyuk dalam sholat? Sampai kapan Anda tidak mau mengerjakan sholat sunnah dengan berbagai macam jenisnya? Sampai kapan Anda menunda-nunda puasa Ramadan dan membayar utangnya? Sampai kapan Anda tidak mau berpuasa sunnah? Umur terus berjalan. Sampai kapan Anda tidak mau membayar zakat? Sampai kapan Anda tidak mau bersedekah? Kita bahas yang wajib dan yang sunnahnya di sini. Kalau Anda sudah kerjakan wajib, Anda tinggal tingkatkan kualitasnya, setelah itu Anda lengkapkan dengan sunnah. Sampai kapan Anda mau berlalai-lalai? Sampai kapan Anda selalu menunda-nunda zikir kepada Allah SWT? Tidak membaca zikir pagi petang, ya, tidak beristighfar setiap hari 100 kali, tidak berdoa kepada Allah antara azan dan iqamah atau pada saat hujan turun. Sampai kapan Anda menunda bakti sama orang tua, yang orang tua Anda kebetulan masih hidup? Sampai kapan Anda tidak mengejar pahala-pahala besar dari tangan mereka? Dengan menanyakan kabarnya, dengan menelpon mereka, dengan memenuhi kebutuhan mereka. Sampai kapan? Sampai kapan Anda tidak mau silaturahim dengan kerabat-kerabat Anda? Sampai kapan? Ya. Sampai kapan Anda tidak mau belajar Al-Quran? Sampai sekarang tajwid Anda masih salah. Selalu Anda mengatakan nanti, besok, lusa. Sampai kapan? Tanya diri Anda sendiri, sampai kapan? Apa yang Anda tunggu? Tunggu kematian baru datang? Setelah mati baru kemudian baru menyesal? Sampai kapan? Sampai kapan Anda menunda-nunda untuk pindah dari tempat yang haram ke tempat yang halal? Bekerja. Sampai kapan? Sampai kapan Anda, wahai muslimah yang masih belum tutup aurat, untuk tutup aurat Anda? Sampai kapan Anda mau buka tutup aurat Anda? Sampai kapan? Sampai kapan Anda mau minta maaf atas kesalahan Anda yang Anda lakukan? Sampai kapan Anda akan berhenti dari transaksi ribawi, manipulasi data, berbohong? Sampai kapan? Sampai kapan semua maksiat yang Anda lakukan? Dan kira-kira kapan Anda mau berhenti menjadi orang yang lebih baik? Peraturan Allah tidak akan berubah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Walan tajida li sunnatillahi tabdila." Tidak akan pernah berubah sistem yang sudah Allah ciptakan. Anda sudah tahu kisah, dan Anda harus tahu itu. Kisah Nabi-Nabi dan orang-orang yang menjadi pengikutnya. Tidak usah jauh-jauh, kita langsung kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Lihat bagaimana Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan kisah-kisah sahabat Nabi seluruhnya. Ridwanullah alaihim yang ikhlas, yang meninggal dalam keadaan iman. Kita tidak bicara yang sempat murtad, yang memang pura-pura masuk Islam yang jadi munafik. Kita bicara sahabat-sahabat Nabi yang betul-betul tulus. Dari kisah-kisah mereka di kedua tangan kita. Kami sudah membedah lebih dari 50 kisah sahabat Anda bisa dengarkan. Anda bisa banyak baca buku dalam bahasa Indonesia tentang kisah mereka. Kisah-kisah sahabiat Nabi, para ummahatil mukminin, para istri-istri Nabi, dan juga para sahabat Nabi yang lain. Bagaimana perjuangan mereka dalam rumah tangga mereka, dalam memperjuangkan sunnah Nabi SAW, dalam ikut berjihad dengan Nabi SAW. Lihat mereka. Mereka adalah orang-orang yang sudah sukses. Ya. Siapa yang mengikuti mereka, maka buah tidak akan jauh dari pohonnya. Kita akan bersama dengan mereka. Dan dalam kehidupan mereka ada orang-orang munafik. Ada Abdullah bin Ubay bin Ka'ab, Ubaidillah bin Ubay bin Ka'ab, Ubaidillah bin Ubay bin Ka'ab, ya. Maaf. Ubaidillah bin Abi Salul. Mohon maaf, saya ulangi. Ubaidillah bin Ubay bin Salul. Kemudian ada beberapa tokoh-tokoh munafikin, ya, di Madinah. Pura-pura Islam. Sampai kapan Anda mau seperti ini? Mau seperti ini? Akan sama. Ujungnya akan sama dengan mereka. Yang masih dalam keadaan kafir. Lihat Abu Jahal, Abu Lahab.
Jaya mereka cuma sebentar di Mekah. Habis itu pada saat mereka terbunuh di perang Badar selesai. Abu Jahal terbunuh, Umayyah bin Khalaf terbunuh, Syaibah terbunuh, Al-Walid terbunuh, Uqbah terbunuh, ya. Utbah, ya, terbunuh. Bukan Uqbah tapi Utbah. Kemudian Abu Lahab terbunuh tapi di Mekah, bukan di peperangannya. Habis cerita mereka dan hanya dikenang keburukannya. Sebelumnya ada Fir'aun, ada Namrud, ya. Semua nabi-nabi dan orang beriman selamat dan semua orang-orang yang kufur, munafik, musyrik semua akan celaka. Itu tidak akan berubah. Anda tinggal tentukan jalan Anda. Dunia ini sudah lama berlalu teman-teman sekalian, bukan baru umurnya. Kita ini penduduk-penduduk terakhir dunia. Jangan Anda pikir Anda ini baru di dunia ini baru. Enggak, ini dunia sudah tua. Sudah tua. Dalam sebuah riwayat bahkan Nabi SAW menggambarkan dunia ini seperti seorang wanita yang tua sekali. Sudah tua. Kita di akhir-akhirnya. Jangan lupa tentang sejarah manusia yang sudah lalu. Sampai kapan?